Hanya hingga pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Sebelum nikmat tersebut kita pun bersyukur atas nikmat bisa membuka mata kembali setelah Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita. Maka setiap kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan aktivitas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkanku setelah aku tidur, dan kepadanya kita akan dibangkitkan, dikumpulkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam tidak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya dia meniti jalannya hingga akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini bertepatan dengan bulan Syawal, kita atau kami mengucap, dan tentu ada sebuah amalan yang insyaallah sering kita dengar bulan ini, yaitu puasa Syawal. Di puasa Syawal dikerjakan antara tanggal 2 sampai berakhirnya bulan Syawal. Di puasa Syawal disunahkan 6 hari, dan hukumnya ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah atau diusahakan selesai untuk membayar hutang puasa jika memiliki, karena di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan thumma atba'ahu, jadi di dalam hadis, di dalam sabda Rasulullah tersebut ada kalimat kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya itu seperti puasa setahun penuh. Kenapa puasa Syawal ini pahalanya seperti puasa setahun penuh? Karena kebaikan itu dilipat gandakan minimal, dan 10 kali. Kalau kita hitung bulan Ramadan berarti 30 kali 10 300. 6 hari di bulan Syawal ini kalau dikali 10 berarti 60. Jadi kalau di total bulan Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal ditambah dengan puasa Syawal itu kurang lebih kalau dikali 10 360 hari. Ini adalah kurang lebih 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 360 hari. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, disarankan menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu, yaitu puasa qadha sebelum memulai Syawal.
Ini jika mungkin ditakutkan bulan Syawal habis, kemudian ingin berpuasa Syawal sebelum bulan ini habis, maka ini diperbolehkan. Kemudian mengqadha'nya di bulan lainnya. Jika memungkinkan, maka qadha puasa atau mengganti puasa Ramadan, mungkin ada yang sakit atau berhalangan, maka ini hendaknya disempurnakan dahulu puasa Ramadan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang sebuah ibadah yang mana insyaallah sebagian Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan, mungkin sebagiannya belum, dan tentu mari kita bercita-cita. Karena kita sekarang di bulan Syawal, berarti kalau kita lihat di kalender itu bulan keberapa Bapak Ibu? Di bulan Hijriah itu kan Muharram, Safar dan seterusnya. Kalau bulan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Kalau bulan Syawal berarti bulan ke-10. Bulan ke-11 yaitu bulan Dzulqa'dah dan kemudian Dzulhijjah. Ini adalah termasuk bulan haram, bulan atau Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan dalam kalender Hijriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharamkan di dalam bulan-bulan tersebut peperangan, kecuali jika diserang di antaranya. Ini yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan yang istimewa sebagaimana di dalam surat At-Taubah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang sebentar lagi akan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yaitu ibadah haji. Dan haji ini merupakan bagian dari rukun Islam, dan menurut pendapat yang kuat, ibadah haji ini dimulai disyariatkan setelah Fathu Mekah pada tahun ke-9 Hijriah, dan tentu ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji itu hukumnya wajib bagi manusia untuk Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun. Ghaniyyun itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, 'anil 'alamin. Bukan hanya dari orang tersebut yang tidak mau ibadah haji, tapi dari seluruh alam semesta ini Allah tidak butuh. Dan tentu kita semuanya mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin, dan salah satunya adalah berhaji. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, wahai manusia, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kepada kalian yaitu ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Maka kemudian ada seorang yang bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Fasakata. Jadi sahabat Abu Hurairah ini menceritakan ketika
itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah haji itu harus tiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Qalaha thalathan. Kemudian orang tadi yang bertanya itu terus bertanya sampai 3 kali. Maka Rasulullah bersabda, lau qultu na'am, seandainya saya mengatakan iya wajib tiap tahun, la wajabat, pasti akan jadi kewajiban. Ibadah haji ini tidak diwajibkan setiap tahun. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini tentang haji ini sampai disebutkan oleh para ulama derajatnya mutawatir, jalurnya amat banyak, sehingga bisa dipastikan bahwa hukum haji itu wajib seumur hidup hanya sekali. Adapun haji yang dilakukan kedua kalinya, maka ini hukumnya sunnah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hikmah pensyariatan ibadah haji ini tentu memiliki maslahat yang besar, baik agama maupun dunia. Ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan manasiknya. Kita lihat ibadah haji ini luar biasa, mengorbankan harta, kemudian fisiknya juga betul-betul sangat dibutuhkan. Maka mumpung masih muda, ini hendaknya kita memiliki niat yang kuat. Jika Allah takdirkan bisa beribadah haji di masa sudah tua, sudah sepuh, kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan, karena betul-betul ibadah haji ini membutuhkan fisik yang kuat. Jalan kakinya itu berkilo-kilo jauhnya. Ibadah umrah saja itu membutuhkan fisik yang ekstra dibandingkan ibadah yang lain, apalagi ibadah haji. Maka ini hendaknya menjadi cita-cita kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ketika kita memiliki niat, memiliki tekad, berdoa, berusaha, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Maka ketika seorang memiliki harta, maka hendaknya di antara harta yang berkah, harta yang bermanfaat tentu adalah harta yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah seorang menunaikan zakatnya, membantu saudaranya, terutama keluarganya, tetangganya, maka hendaknya ibadah haji ini menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Dalam ibadah haji ini tentu tidak mudah, karena seorang harus mengeluarkan harta yang ia sukai. Yang namanya manusia itu ya pasti suka dengan harta. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan hubban jammah. Jadi manusia itu mencintai dunia ini dengan kecintaan yang luar biasa. Dan di antara hikmah pensyariatan ibadah haji, tampak seluruh dunia kaum muslimin bersatu. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling menolong, mereka saling berbagi, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran terkait manfaat ibadah haji di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am
fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan mereka diantaranya akan menyembelih hewan ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Maka ini diantara manfaat dari ibadah haji, agar kaum muslimin menyaksikan manfaat mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka bisa berbagi. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa keutamaan ibadah haji agar kita bersemangat, karena disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Ilmu Qablal Qawli wal Amal. Ilmu itu hendaknya menjadi bekal, hendaknya menjadi dasar pondasi sebelum seorang berbicara dan beramal. Maka ibadah haji ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, merupakan amalan yang paling afdal. Yang pertama di antara manfaat atau keutamaan ibadah haji yang pertama adalah amalan yang paling afdal. Karena ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling afdal, yang pertama ya jelas beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keimanan ini adalah nikmat yang besar, hendaknya kita jaga sampai mati. Kemudian Rasulullah ditanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Tidak dicampuri dengan dosa-dosa. Dosa yang paling besar tentu dosa kesyirikan, kemudian dosa di bawahnya dosa kemaksiatan, maka balasannya surga. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, sabda Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan surga. Berarti jaminannya surga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Maksudnya ketika seorang itu mendapatkan haji mabrur, maka tidak cukup jika pelakunya, kalau pahalanya itu hanya dihapuskan dosa, itu tidak cukup. Bahkan dia memang pantas untuk masuk surga. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, manfaat atau keutamaan dari ibadah haji ini disebutkan bahwa ketika seorang menunaikan ibadah haji, maka seorang akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang bersemangat untuk menunaikan atau bercita-cita melakukan ibadah haji ini. Bahkan ibadah yang selevel atau mungkin di bawah dari ibadah haji ini, misalnya umrah, ini mendapatkan pahala yang besar, hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, apalagi dengan ibadah umrah, apalagi dengan ibadah haji tersebut. Maka seorang ketika ia berdoa, hendaknya menyisipkan di dalam doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara
kemuliaan yang bisa dari ibadah haji, seseorang hendaknya meyakini seyakin-yakinnya bahwa ibadah haji itu juga bisa menghapuskan dosa selain mendapatkan surga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Seorang yang beribadah haji tidak berkata kotor ketika menunaikan ibadah haji dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali ke dalam ke tanah atau ke negaranya dalam kondisi suci seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ibadah haji yang bisa memotivasi kita untuk melaksanakannya adalah seorang akan dihapuskan dari kefakiran dan dosanya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innaha yunafiyanil faqri wadh-dhunub. Lakukanlah ibadah haji dan umrah secara berulang karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka sudah menjadi sebuah hal yang hendaknya menjadi keinginan kuat dalam diri kita ketika mungkin kita memiliki rezeki yang lebih atau mungkin belum mampu untuk menunaikan ibadah haji karena antri atau biayanya, seorang bisa melakukan ibadah umrah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat terkait ibadah umrah, maka di antara pendapat yang menyebutkan tentang hukumnya, maka umrah pun juga diwajibkan sekali di dalam hidupnya, dan di antara pahalanya yang telah kita sebutkan adalah menghapuskan kefakiran dan dosa. Mungkin ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu di antara keutamaan ibadah haji, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan haram yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan di sana kita akan menyaksikan saudara-saudara kita melakukan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keluarga kita, saudara kita yang hendak menunaikan ibadah haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita bagi yang belum melaksanakannya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.